Hukum ketiga, Sembunyikan niat Anda. pertimbangan. Jagalah agar orang lain tetap kaget dan tidak tahu apa-apa dengan tidak pernah mengutarakan tujuan di balik tindakan Anda. Jika mereka tidak tahu apa yang sedang Anda rencanakan, mereka tidak bisa mempersiapkan pembelaan diri. Bimbinglah mereka cukup jauh di jalan yang salah. Lingkupi mereka dengan kebimbangan yang cukup pekat. Maka pada saat mereka menyadari niat Anda, segalanya pasti sudah terlambat. Bagian pertama. Pergunakan benda-benda yang diinginkan sebagai umpan dan pengalih perhatian untuk mengalihkan perhatian orang lain dari tujuan asli Anda. Jika kapanpun di tengah tipuan yang sedang Anda lakukan, orang lain memiliki sedikit kecurigaan terhadap niat Anda, segalanya hancur sudah. Jangan beri mereka peluang untuk menyadari rencana Anda. Alihkan perhatian mereka dari niat Anda dengan memberi pengalih perhatian di mana-mana. Pergunakan ketulusan palsu, kirim sinyal-sinyal yang membingungkan, dan beri benda-benda yang diinginkan yang menyesatkan. Jika mereka tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, mereka tidak mungkin tahu tujuan Anda sesungguhnya. Pelanggaran terhadap hukum ini. Selama beberapa minggu, Ninon Delanclos, wanita penghibur paling bernama buruk di Prancis pada abad ke-17, mendengarkan dengan sabar saat Marquis de Sévigné menjelaskan perjuangannya mengejar seorang countess muda yang cantik namun sulit didekati. Pada saat itu, Ninon berusia 62 tahun dan sangat berpengalaman dalam persoalan asmara. Sang Marquis adalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang tampan, mempesona, namun benar-benar tidak berpengalaman dalam persoalan asmara. Mula-mula, Ninon geli mendengar Marquis menceritakan tentang kesalahannya, tetapi akhirnya Ninon muak karena tak sanggup lagi menerima kebodohan dalam bidang apapun, apalagi dalam hal merayu wanita. Ninon memutuskan untuk mengajari pemuda itu. Pertama-tama, pemuda itu harus mengerti bahwa ia sedang berperang dan bahwa si Countess cantik itu adalah sebuah benteng yang harus ia kepung dengan sangat hati-hati, laksana seorang jenderal. Setiap langkah harus direncanakan dan dilakukan dengan amat seksama, dengan memperhatikan setiap perincian dan nuansa. Saat memerintahkan sang Marquis untuk memulai pendekatannya, Ninon menyuruhnya mendekati si Countess dengan sedikit mengambil jarak dan menunjukkan aura acuh. Ninon berkata bahwa kali berikutnya mereka berduaan saja, ia harus menganggap si Countess sebagai seorang teman, alih-alih seorang calon kekasih. Tindakan ini dilakukan untuk mengelabui si Countess dari tujuan Marquis sesungguhnya. Sang Countess tidak akan tahu lagi minat sang Marquis kepadanya. Mungkin sang Marquis hanya tertarik untuk menjalin persahabatan dengannya. Ninon membuat rencana lebih lanjut. Setelah si Countess bingung, sudah tiba saatnya untuk membuatnya cemburu. Pada pertemuan berikutnya, pada pesta jamuan besar di Paris, Marquis harus datang bersama seorang wanita muda yang cantik sebagai pendampingnya. Wanita muda ini memiliki teman-teman yang sama-sama cantik. Jadi sekarang, dimanapun Countess melihat Marquis, pemuda itu dikelilingi oleh para wanita muda paling mencengangkan di Paris. Sang Countess bukan hanya akan mendidih cemburu, tetapi juga akan menganggap si Marquis sebagai seorang pemuda yang didambakan oleh wanita lain. Sulit bagi Ninon untuk membuat sang Marquis mengerti, tetapi ia menjelaskan dengan sabar bahwa seorang wanita yang tertarik kepada seorang pria ingin tahu bahwa wanita lain juga tertarik kepadanya. Hal ini bukan hanya memberinya nilai instan, tetapi juga menyebabkan merebutnya dari genggaman mereka sebagai tindakan yang jauh lebih memuaskan. Setelah si Countess cemburu namun penasaran, tibalah saatnya untuk memperdayanya. Berdasarkan instruksi Ninon, si Marquis tidak datang pada beberapa acara di mana sang Countess berharap bisa menemuinya. Kemudian tiba-tiba sang Marquis muncul di banyak tempat yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya, yang sering dikunjungi si Countess. Si Countess tidak akan bisa memprediksikan langkah Marquis. Semua tindakan ini akan membuat si Countess bingung, dan keadaan itu merupakan syarat rayuan yang sukses. Langkah-langkah ini dilaksanakan dan membutuhkan waktu beberapa minggu. Ninon memonitor kemajuan sang Marquis melalui jaringan mata-matanya. Ia mendengar bahwa sang Countess menertawakan lelucon cerdas si Marquis dengan sedikit lebih keras, dan mendengarkan kisah-kisahnya dengan lebih seksama. Ia mendengar kabar bahwa sang Countess tiba-tiba mengajukan banyak pertanyaan tentang si Marquis.
Teman-temannya memberitahunya bahwa pada beragam acara sosial, sang Countess sering mendongak menatap Marky dan mengikutinya. Ninon merasa yakin bahwa wanita muda itu sudah mulai terpikat oleh sang Marky. Sekarang, sang Marky hanya perlu menunggu beberapa minggu saja, mungkin 1 atau 2 bulan. Dan jika segalanya berjalan dengan mulus, benteng itu pasti ambruk. Beberapa hari kemudian, sang Marky datang ke rumah Countess. Mereka sedang berduaan. Mendadak, sang Marky menjadi pria yang berbeda. Kali ini ia bertindak berdasarkan dorongan kata hatinya belaka. Alih-alih mengikuti instruksi Ninon, ia memegang kedua tangan Countess dan memberitahunya bahwa ia jatuh cinta kepadanya. Wanita muda itu tampak bingung. Padahal reaksi itu tidak diduga oleh Marky. Sikap Countess menjadi sopan, kemudian ia memohon diri. Sepanjang sisa malam itu, Countess menghindari bertatapan mata dengan Marky dan tidak mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Beberapa kali setelah itu, ketika Marky mengunjungi rumah Countess, ia diberitahu bahwa Countess tidak ada di rumah. Ketika akhirnya Countess bersedia menemui Marky di rumahnya lagi, mereka berdua merasa canggung dan tidak nyaman. Mantra itu sudah hancur. Interpretasi. Ninon de Langclos tahu segalanya tentang seni cinta. Para penulis, pemikir, dan politikus terbesar pada zamannya pernah menjadi kekasihnya. Para pria seperti La Rochefoucauld, Molière, dan Richelieu. Rayuan adalah permainannya yang harus dipraktikkan dengan mahir. Saat ia semakin tua dan reputasinya semakin berkembang, keluarga-keluarga terpenting di Prancis mengirimkan putra mereka kepadanya untuk diajari tentang cinta. Ninon tahu bahwa pria dan wanita sangat berbeda, tetapi bila menyangkut rayuan, mereka melakukan hal yang sama. Jauh di lubuk hati mereka sering menyadari saat mereka sedang dirayu. Tetapi mereka menyerah karena mereka menikmati perasaan dibimbing. Menyerah, mengizinkan orang lain membawa Anda ke daerah yang aneh merupakan suatu kesenangan. Namun demikian, segala hal mengenai rayuan tergantung dari sugesti. Anda tidak bisa mengumumkan niat Anda atau mengungkapkannya secara langsung dengan kata-kata. Sebaliknya, Anda harus mengalihkan perhatian sasaran Anda dari tujuan Anda. Agar mereka menyerah kepada bimbingan Anda, mereka harus dibuat bingung terlebih dahulu. Anda harus mengirimkan sinyal acak, terlihat tertarik kepada pria atau wanita lain sebagai umpan, kemudian memberi petunjuk bahwa Anda tertarik kepada sasaran Anda, kemudian berpura-pura acuh, dan seterusnya. Pola-pola semacam itu bukan hanya membingungkan sasaran Anda, tetapi juga membuat mereka bergairah. Bayangkan kisah ini dari perspektif si Countess. Setelah si Marky melakukan beberapa langkah, ia merasakan bahwa si Marky sedang memainkan suatu permainan. Tetapi permainan itu membuatnya girang. Ia tak tahu kemana si Marky sedang membimbingnya. Tapi hal itu malah lebih baik. Langkah-langkah si Marky membuatnya penasaran. Dan setiap langkahnya membuat Countess menunggu langkah berikutnya. Ia bahkan menikmati perasaan cemburu dan perasaan bingungnya sendiri. Karena kadang merasakan emosi apapun lebih baik daripada memiliki keamanan yang membosankan. Mungkin si Marky memiliki motif tersembunyi. Sebagian besar pria memang seperti itu. Tetapi Countess bersedia menunggu dan melihat arah tujuan si Marky. Dan mungkin jika ia disuruh menunggu cukup lama, tujuan si Marky menjadi tidak penting. Namun demikian, tepat saat si Marky mengutarakan kata cinta yang mematikan itu, segalanya berubah. Segalanya bukan lagi berupa permainan dengan banyak langkah, melainkan pertunjukan gairah yang tidak bercita rasa seni. Niat si Marky sudah terungkap, ia memang sedang merayu sang Countess. Hal ini membuat si Countess semakin menyadari segala tindakan sang Marky. Segala tindakan Marky yang tadinya tampak mempesona, sekarang terlihat jelek dan memperdaya. Sang Countess merasa malu dan dimanfaatkan. Sebuah pintu tertutup sudah dan tidak akan pernah terbuka lagi. Jangan pernah dituduh sebagai seorang penipu. Meskipun mustahil hidup di masa kini tanpa menjadi seorang penipu. Biarlah kelihayan terbesar Anda terletak dari menutupi sesuatu yang terlihat seperti kelihayan. Baltasar Gracian, 1601 sampai 1658. Ketaatan kepada hukum ini. Pada tahun 1850, Otto van Bismarck yang masih muda, yang pada saat itu adalah seorang deputi parlemen Prusia yang berusia 35 tahun, sedang berada pada titik balik karirnya. Persoalan-persoalan zaman itu adalah penggabungan banyak negara, termasuk
Prusia ke dalam negara Jerman yang saat itu terbelah dua, dan perang melawan Austria, negara tetangga yang kuat di sebelah selatan yang berharap ingin membuat negara Jerman lemah dan berselisih, bahkan mengancam hendak turun tangan jika mereka mencoba bersatu. Pangeran William yang akan menjadi Raja Prusia berikutnya setuju untuk berperang, dan parlemen melakukan kampanye untuk menyokong tujuan ini dan siap mendukung pengerahan tentara. Satu-satunya orang yang menentang perang adalah raja yang sekarang bertata, Frederick William keempat, dan para menterinya yang lebih suka menenangkan hati negara Austria yang kuat. Sepanjang karirnya, Bismarck telah menjadi penyokong setia, bahkan penyokong gencar kekuatan dan kekuasaan Prusia. Ia memimpikan persatuan Jerman, berperang melawan Austria, dan mempermalukan negara yang telah sekian lama membelah dua Jerman. Sebagai seorang mantan tentara, ia memandang peperangan sebagai sesuatu yang gilang gemilang. Bagaimanapun juga, inilah pria yang bertahun-tahun kemudian mengatakan, pertanyaan besar zaman ini akan ditentukan bukan oleh pidato dan resolusi, melainkan oleh besi dan darah. Namun demikian, sebagai patriot yang penuh semangat dan penggemar kegemilangan militer, Bismarck menyampaikan pidato di parlemen pada puncak demam perang yang membuat semua orang yang mendengarnya tercengang. Terkutuklah negarawan yang berperang tanpa alasan, yang tetap dianggap sah setelah perang ini usai. Usai perang, kalian semua akan memandang semua pertanyaan ini dengan cara lain. Setelah itu, akankah kalian memiliki keberanian untuk berpaling kepada para petani yang merenungkan abu peternakannya? Kepada para pria yang menjadi lumpuh, kepada para ayah yang telah kehilangan anak-anaknya. Bismarck bukan hanya membicarakan kegilaan perang, melainkan yang paling aneh, ia memuji Austria dan membela tindakan-tindakannya. Semua ini bertentangan dengan segalanya yang telah ia perjuangkan. Konsekuensinya langsung muncul. Bismarck menentang perang. Apa arti sikap ini? Deputi-deputi lain merasa bingung dan beberapa orang di antara mereka mengubah pilihan mereka. Akhirnya, raja dan para menterinya menang dan perang pun berhasil dihindari. Beberapa minggu setelah pidato Bismarck yang bernama buruk, sang raja yang merasa bersyukur karena Bismarck telah berpidato tentang perdamaian, mengangkatnya menjadi menteri kabinet. Beberapa tahun kemudian, Bismarck menjadi Perdana Menteri Prusia. Dengan peran ini, akhirnya ia memimpin negaranya dan rajanya yang menggemari perdamaian untuk berperang melawan Austria, menghancurkan mantan kekaisaran itu, dan mendirikan negara Jerman yang kuat dengan Prusia sebagai pemimpinnya. Interpretasi. Pada saat Bismarck berpidato pada tahun 1850, ia memperhitungkan beberapa hal. Pertama-tama, ia merasa bahwa tentara Prusia yang belum mengejar ketinggalan dengan pasukan tentara Eropa lain tidak siap berperang. Bahwa sesungguhnya Austria mungkin saja menang dan mengakibatkan bencana bagi masa depan. Kedua, jika mereka kalah perang dan Bismarck mendukungnya, karirnya pasti berada dalam bahaya besar. Sang raja dan para menterinya yang konservatif menginginkan perdamaian. Bismarck menginginkan kekuasaan. Jawabannya adalah mengalihkan perhatian semua orang dari tujuannya dengan menyokong tujuan yang ia benci dan mengucapkan berbagai hal yang pasti ia tertawakan jika diucapkan oleh orang lain. Seluruh penduduk negara itu tertipu. Karena pidatonya lah, sang raja mengangkatnya menjadi seorang menteri, dan ia segera naik jabatan menjadi Perdana Menteri yang memperoleh kekuasaan untuk memperkuat ketentaraan Prusia dan mencapai tujuan yang ia inginkan sejak semula. Mempermalukan Austria dan mempersatukan Jerman di bawah kepemimpinan Prusia. Bismarck tentunya salah seorang negarawan terpandai yang pernah ada. Seorang pakar strategi dan tipuan. Tidak ada seorang pun yang mencurigai niatnya dalam kasus ini. Andai ia mengumumkan niat aslinya dan menjelaskan bahwa lebih baik menunggu sekarang dan berperang nanti, ia tidak akan memenangkan perdebatan itu. Karena sebagian besar rakyat Prusia menginginkan perang pada saat itu dan memiliki anggapan keliru bahwa tentara mereka lebih kuat daripada tentara Austria. Andai Bismarck menjilat raja dan meminta agar ia dijadikan menteri sebagai ganti menyokong perdamaian, ia juga pasti gagal. Sang raja pasti tidak mempercayai ambisinya dan meragukan ketulusannya. Namun demikian, dengan bersikap benar-benar tulus dan mengirimkan sinyal-sinyal yang menyesatkan, ia menipu semua orang, menyembunyikan tujuannya, dan memperoleh segalanya yang ia inginkan.
Itulah kekuasaan yang bisa Anda peroleh dengan menyembunyikan niat Anda. Kunci kekuasaan. Sebagian besar manusia mudah diterka. Mereka mengungkapkan perasaan mereka, melontarkan pendapat mereka pada setiap kesempatan yang ada, dan terus-menerus mengungkapkan rencana dan niat mereka. Mereka melakukan tindakan ini karena beberapa alasan. Pertama, mudah dan alami bagi kita untuk selalu ingin membicarakan perasaan dan rencana kita bagi masa depan kita. Membutuhkan usaha keras untuk mengendalikan lidah kita dan memonitor apa yang kita ungkapkan. kedua, Banyak orang yakin bahwa dengan bersikap jujur dan terbuka, mereka bisa merebut hati orang lain dan menunjukkan sifat baik mereka. Mereka tertipu total. Kejujuran sesungguhnya merupakan alat yang tumpul, yang lebih merugikan daripada menguntungkan. kejujuran Anda mungkin menyinggung perasaan orang lain. Jauh lebih bijak jika Anda memilih kata-kata Anda dan memberitahu orang lain apa yang ingin mereka dengar, alih-alih mengungkapkan kebenaran yang kasar dan belak-belakan tentang perasaan atau pendapat Anda. Yang lebih penting lagi, dengan bersikap terbuka secara terang-terangan, Anda menjadikan diri Anda amat mudah ditebak dan familiar, sehingga hampir mustahil bagi mereka untuk menghormati Anda atau merasa takut kepada Anda. Dan kekuasaan tidak akan tumbuh dalam diri seseorang yang tidak bisa mengilhami emosi semacam itu. Jika Anda mendambakan kekuasaan, cepat-cepatlah kesampingkan kejujuran dan latih diri Anda dalam seni menyembunyikan niat Anda. Kuasailah seni ini, maka Anda akan selalu menduduki posisi yang menguntungkan. Hal yang mendasar dalam kemampuan menyembunyikan niat kita adalah kebenaran sederhana tentang sifat alami manusia. Naluri pertama kita adalah selalu mempercayai penampilan. Kita tidak bisa terus-menerus meragukan realita, apa yang kita lihat dan dengar. Terus-menerus membayangkan bahwa penampilan orang lain menyembunyikan hal lain pasti membuat kita lelah dan ketakutan. Fakta ini menjadikan kita relatif mudah menyembunyikan niat kita. Gantungkan saja suatu benda yang sepertinya Anda inginkan, suatu tujuan yang sepertinya ingin Anda raih di hadapan orang lain. Maka mereka akan menganggap hal itu sebagai realita. Setelah mata mereka terfokus pada umpan, mereka pasti gagal menyadari apa yang sesungguhnya Anda rencanakan. Dalam hal merayu, berikan sinyal-sinyal yang bertentangan seperti gairah dan keacuhan. Maka, Anda bukan hanya menyebabkan mereka terkecoh, tetapi juga membakar keinginan mereka untuk memiliki Anda. Satu taktik yang seringkali efektif dalam memberikan pengalih perhatian adalah tampak seolah Anda menyokong suatu ide atau tujuan yang sesungguhnya bertentangan dengan perasaan Anda sendiri. Bismarck menggunakan taktik ini dengan sangat efektif dalam pidatonya pada tahun 1850. Sebagian besar orang pasti percaya bahwa Anda mengalami perubahan pendapat karena amatlah tidak lazim untuk menganggap enteng sesuatu yang emosional seperti pendapat dan nilai-nilai seseorang. Teori yang sama berlaku bagi umpan lain. Berilah kesan seolah Anda menginginkan sesuatu yang sesungguhnya tidak Anda inginkan sama sekali. Maka musuh Anda pasti terkecoh dan melakukan berbagai jenis kesalahan dalam perhitungan mereka. Selama perang, pewaris tata Spanyol pada tahun 1711, Duke of Marlborough, pimpinan tentara Inggris, ingin menghancurkan sebuah pelabuhan penting Prancis karena tempat itu melindungi jalan utama yang penting menuju Prancis. Namun demikian, ia tahu bahwa jika ia menghancurkannya, pasukan Prancis pasti menyadari keinginannya. menyerang Prancis lewat jalan itu. Sebaliknya, ia hanya menduduki benteng itu dan menempatkan sebagian tentaranya di sana. Dan terlihat seolah ia menginginkan benteng itu demi tujuannya sendiri. Tentara Prancis menyerang benteng itu dan Duke membiarkan mereka menduduki kembali benteng itu. Tetapi setelah mereka merebut kembali benteng itu, mereka menghancurkannya karena mereka beranggapan bahwa Duke menginginkannya karena suatu alasan yang penting. Sekarang, setelah benteng itu hancur, jalan itu tidak dilindungi, dan Marlborough bisa dengan mudah masuk ke Prancis. Pergunakan taktik ini dengan cara berikut. Sembunyikan niat Anda bukan dengan menutup diri, atau mengambil resiko terlihat penuh rahasia dan membuat orang lain curiga, tetapi dengan terus-menerus membicarakan tentang keinginan dan tujuan Anda, bukan hanya keinginan dan tujuan nyata Anda. Anda akan membunuh 3 burung dengan 1 batu. Anda terlihat ramah, terbuka, dan mudah percaya. Anda menyembunyikan niat Anda, dan Anda mengirimkan rival Anda untuk melakukan pengejaran yang memakan waktu dan sia-sia.
Satu sarana lain yang bermanfaat untuk mengecoh orang lain adalah dengan menunjukkan ketulusan palsu. Orang lain mudah menganggap ketulusan sebagai kejujuran. Ingatlah bahwa naluri pertama mereka adalah mempercayai penampilan. Dan karena mereka menghargai kejujuran dan ingin mempercayai kejujuran orang-orang di sekeliling mereka, mereka pasti jarang meragukan Anda atau jarang bisa menyelami niat Anda sesungguhnya. Memberi kesan seolah Anda mempercayai ucapan Anda sendiri menyebabkan kata-kata Anda jadi bisa dipercaya. Inilah cara Iago menghancurkan Othello, mengingat kedalaman emosinya, kekhawatirannya yang tampak tulus terhadap dugaan pengkhianatan yang dilakukan oleh Desdemona. Bagaimana mungkin Othello tidak mempercayainya? Begini pula cara penipu hebat Yellow Kidwell menipu orang-orang tolol, dengan memberi kesan bahwa ia amat mempercayai umpan yang ia gantungkan di hadapan mereka. Saham palsu, balap kuda yang dipuji-puji, ia membuat realita itu sulit diragukan. Tentu saja penting bagi Anda untuk tidak terlalu berlebihan dalam melakukan taktik ini. Ketulusan adalah hal yang rumit. Jika Anda tampak terlalu bergairah, maka Anda akan memancing kecurigaan. Tunjukkanlah sikap yang sudah diperhitungkan dan bisa dipercaya. Jika tidak, tipu muslihat Anda pasti tampak palsu. Untuk menjadikan ketulusan palsu sebagai senjata yang efektif dalam menyembunyikan niat Anda, dukunglah kepercayaan terhadap kejujuran dan keterbukaan sebagai nilai-nilai sosial yang penting. Lakukan tindakan ini di hadapan sebanyak mungkin orang. Tegaskan pendapat Anda mengenai topik ini dengan sesekali mengungkapkan pikiran Anda yang mendalam. Tentu saja meskipun Anda hanya perlu mengucapkan sesuatu yang sesungguhnya tidak berarti atau tidak relevan. Menteri Napoleon, Talleyrand, mahir membuat orang lain percaya padanya dengan mengungkapkan satu rahasia yang jelas. Kepercayaan palsu ini, umpan, nanti pasti menyebabkan orang lain benar-benar percaya kepada kita. Ingatlah hal ini, para penipu terbaik melakukan segalanya yang bisa mereka lakukan untuk menutup-nutupi kualitas jahat mereka. Mereka memancarkan aura kejujuran dalam satu bidang untuk menyamarkan kecurangan mereka di bidang-bidang lain. Kejujuran hanyalah satu umpan lain dalam gudang senjata mereka. Bagian kedua, pergunakan tabir asap untuk menyamarkan tindakan Anda. Tipuan senantiasa merupakan strategi terbaik, tetapi tipuan terbaik membutuhkan tabir asap untuk mengalihkan perhatian orang lain dari tujuan Anda yang sesungguhnya. Penampilan luar yang membosankan, seperti mimik wajah yang tidak berubah dan tidak bisa dibaca, seringkali merupakan tabir asap yang sempurna untuk menyembunyikan niat Anda di balik kenyamanan dan kelaziman. Jika Anda membimbing si bodoh menyusuri jalur yang sudah dikenalnya, dia tidak akan mau terus ikut saat Anda membimbingnya menuju sebuah perangkap. Ketaatan kepada hukum ini, bagian pertama. Pada tahun 1910, Tuan Sam Gizil dari Chicago menjual bisnis gudangnya dengan harga hampir mencapai $1 juta. Ia semi pensiun dan mengurus banyak propertinya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia mendambakan hari-hari ketika ia membuat kesepakatan bisnis. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Joseph Will mengunjungi kantornya, ingin membeli sebuah apartemen yang akan ia jual. Gizil menjelaskan persyaratannya. Harga apartemen itu $8.000, tetapi ia hanya meminta uang muka sebesar $2.000. Will berkata bahwa ia akan memikirkannya terlebih dahulu. Tetapi keesokan harinya, ia kembali dan menawarkan membayar total $8.000 dalam bentuk uang tunai. Jika Gizil bersedia menunggu beberapa hari hingga kesepakatan bisnis yang sedang Will usahakan menjadi final. Bahkan dalam kondisi semi pensiun, seorang pengusaha cerdas seperti Gizil merasa penasaran tentang cara Will memperoleh uang tunai sebanyak itu. Kira-kira $150 pada zaman sekarang. Secepat itu. Will sepertinya enggan menjelaskannya dan segera mengubah topik, tetapi Gizil ngotot. Akhirnya setelah menjamin bahwa ia akan menyimpan rahasia itu, Will memberitahu Gizil kisah berikut ini. Paman Will adalah seorang sekretaris kalangan ahli keuangan yang multijutawan. Para pria kaya raya ini telah membeli sebuah pondok berburu di Michigan 10 tahun lalu dengan harga yang murah. Mereka tidak menggunakan pondok itu selama beberapa tahun, jadi mereka telah memutuskan untuk menjualnya dan meminta Paman Will menjualnya dengan harga berapapun. Karena alasannya sendiri, alasan yang baik si Paman telah mendendam kepada para jutawan ini selama bertahun-tahun, inilah peluangnya untuk membalas dendam kepada mereka. Ia akan menjual pondok itu seharga $35.000 kepada seorang pembeli palsu.
Tugas Whale adalah menemukan pria ini. Para ahli keuangan ini terlalu kaya raya, jadi mereka tidak akan mencemaskan harga yang rendah ini. Pembeli palsu ini kemudian akan menjual kembali pondok itu dengan harga yang pantas, sekitar $155.000. Sang paman, Whale, dan pria ketiga itu akan membagi rata keuntungan atas penjualan kedua pondok itu. Tindakan ini sah dan dilakukan demi tujuan yang baik. Demi pembalasan dendam yang adil bagi si paman. Gizil sudah mendengar cukup banyak informasi. Ia ingin menjadi si pembeli palsu. Whale enggan melibatkan Gizil, tetapi Gizil tidak mau mundur. Gagasan keuntungan besar plus sedikit petualangan telah membuatnya menjadi gelisah dan tak sabaran. Whale menjelaskan bahwa Gizil harus menyediakan uang tunai sebesar $35.000 untuk menutup kesepakatan itu. Gizil yang seorang jutawan berkata bahwa ia bisa mendapatkan uang itu dengan mudah. Akhirnya Whale menyerah dan setuju mengatur pertemuan antara si paman, Gizil, dan para ahli keuangan itu di kota Galesburg, Illinois. Dalam perjalanan pulang ke Galesburg naik kereta api, Gizil bertemu si paman, seorang pria mengesankan yang membahas bisnis dengan penuh semangat dengannya. Whale juga membawa seorang temannya, seorang pria yang agak gemuk bernama George Gross. Whale menjelaskan kepada Gizil bahwa ia sendiri adalah seorang pelatih petinju, bahwa Gross adalah salah satu petinju bayaran yang menjanjikan yang ia latih, dan bahwa ia telah meminta Gross ikut untuk memastikan agar si petinju tetap bugar. Bagi seorang petinju yang menjanjikan, Gross tampak tidak mengesankan. Ia berambut kelabu dan berperut gendut, tapi Gizil amat girang tentang kesepakatan itu, sehingga ia tidak benar-benar memikirkan penampilan pria berperut gendut itu. Setelah berada di Galesburg, Will dan pamannya pergi menjemput para ahli keuangan itu selagi Gizil menunggu di sebuah kamar hotel bersama Gross, yang langsung memakai celana tinjunya. Saat Gizil setengah mengamatinya, Gross mulai berlatih bertinju. Karena perhatiannya terpecah, Gizil mengabaikan betapa parahnya nafas si petinju yang tersengal-sengal setelah berlatih selama beberapa menit, meskipun gayanya terlihat cukup meyakinkan. 1 jam kemudian, Will dan pamannya datang kembali bersama para ahli keuangan. Sekelompok pria yang mengesankan dan mengintimidasi yang memakai setelan mewah. Pertemuan itu berjalan dengan lancar, dan para ahli keuangan itu setuju untuk menjual pondok kepada Gizil yang sudah mentransfer uang $35.000 ke sebuah bank lokal. Setelah urusan kecil ini diselesaikan, para ahli keuangan itu bersandar di kursi mereka dan mulai bersenda gurau tentang transaksi bisnis yang rumit yang menyebut-nyebut nama JP Morgan, seolah mereka mengenal pria itu. Akhirnya, salah seorang dari mereka menyadari keberadaan si petinju di pojok ruangan. Will menjelaskan apa yang sedang ia lakukan di sana. Si ahli keuangan berkata bahwa ia juga memiliki seorang petinju dalam rombongannya yang ia sebutkan namanya. Will tertawa, mencibir, dan berseru bahwa petinjunya bisa dengan mudah mengalahkan petinju mereka. Obrolan mereka menjadi perdebatan. Di tengah-tengah perdebatan sengit itu, Will menantang pria itu untuk bertaruh. Para ahli keuangan menyetujui taruhan itu dengan penuh semangat dan mereka pergi untuk menyiapkan petinju mereka untuk bertanding keesokan harinya. Segera setelah mereka pergi, si paman berteriak kepada Whale di hadapan Gizil. Mereka tidak punya cukup uang untuk dijadikan taruhan, dan setelah para ahli keuangan itu mengetahui hal ini, maka si paman pasti dipecat. Whale meminta maaf karena telah melibatkannya dalam kekacauan ini, tetapi ia punya rencana. Ia mengetahui dengan baik si petinju lawan, dan dengan sedikit uang sogokan, mereka bisa mengatur pertandingan itu. Tetapi dari mana asalnya taruhan itu? Tanya si paman. Tanpa uang itu mereka pasti mati. Akhirnya Gizil muak karena tak ingin mengacaukan kesepakatannya dengan dendam apapun. Ia menawarkan uang tunainya sendiri yang berjumlah $35.000 sebagai bagian dari taruhan tersebut. Bahkan jika ia kehilangan uang itu, ia akan mentransfer lebih banyak uang dan tetap meraih keuntungan dari hasil penjualan pondoknya nanti. Si paman dan keponakan lelakinya berterima kasih kepadanya. Dengan uang mereka sendiri sejumlah $15.000 dan uang Gizil sebesar $35.000, mereka punya cukup uang untuk dijadikan taruhan. Malam itu, saat Gizil mengamati kedua petinju itu berlatih di kamar hotel, ia merasa pening saat memikirkan betapa besar keuntungan yang akan ia peroleh dari pertandingan tinju dan juga penjualan pondok. Pertandingan itu terjadi di sebuah gym keesokan harinya. Will memegang uang tunai yang dimasukkan ke dalam kotak yang terkunci dengan aman. Segalanya berlanjut sesuai rencana di kamar hotel. Para ahli keuangan itu tampak murung melihat betapa buruknya performa petinju mereka. Dan Gizil sedang memimpikan uang banyak yang akan segera ia peroleh dengan mudah.
Kemudian tiba-tiba ayunan tinju yang serampangan dari si petinju para ahli keuangan mengenai wajah Gross dengan keras sehingga ia ambruk. Ketika ia jatuh ke lantai, darah muncrat dari mulutnya. Ia batuk-batuk, kemudian tidak bergeming. Salah seorang ahli keuangan itu, Seorang mantan dokter, memeriksa denyut nadinya. Ia sudah mati. Para jutawan itu panik. Semua orang harus keluar dari sana sebelum polisi tiba. Mereka semua bisa dituntut atas tuduhan pembunuhan karena takut. Gizil lari terbirit-birit dari gym dan kembali ke Chicago dan meninggalkan uang $35.000 itu dengan perasaan lega. Karena sepertinya uang itu merupakan harga yang kecil untuk dibayar untuk menghindari keterlibatan dalam suatu tindak kejahatan. Ia tidak pernah ingin bertemu Well atau salah seorang ahli keuangan itu lagi. Setelah Gizil terburu-buru kabur, Gross berdiri sendiri. Darah yang muncrat dari mulutnya berasal dari sebuah bola yang diisi darah ayam dan air panas yang telah ia sembunyikan di dalam pipinya. Seluruh kejadian itu telah didalangi oleh Well yang lebih dikenal dengan julukan The Yellow Kid, salah seorang penipu paling kreatif dalam sejarah. Well membagi uang $35 itu dengan para ahli keuangan dan kedua petinju itu. Mereka semua adalah sesama penipu, keuntungan kecil yang lumayan untuk beberapa hari kerja. Interpretasi. The Yellow Kid telah mengincar Gizil sebagai orang bodoh yang sempurna jauh-jauh hari sebelum ia mempersiapkan tipuannya. Ia tahu bahwa tipuan pertandingan tinju itu adalah tipu muslihat yang sempurna untuk memisahkan Gizil dari uangnya dengan cepat dan pasti. Tetapi ia juga tahu bahwa jika ia memulainya dengan mencoba membuat Gizil tertarik pada pertandingan tinju itu, ia pasti gagal total. Ia harus menyembunyikan niatnya dan mengalihkan perhatian, menciptakan tabir asap. Dalam kasus ini, penjualan pondok itu. Dalam perjalanan naik kereta dan di kamar hotel, benak Gizil benar-benar asyik memikirkan kesepakatan yang tertunda. Keuntungan yang akan diperoleh dengan mudah, dan peluang untuk bergaul erat dengan para pria kaya raya sehingga ia gagal menyadari bahwa Gross tidak bugar dan minimal sudah berusia parubaya. Begitulah kekuatan tabir asap untuk mengalihkan perhatian kita. Karena asik memikirkan kesepakatan bisnis, perhatian Gizil teralihkan dengan mudah kepada pertandingan tinju itu, hingga sudah terlambat baginya untuk menyadari perincian yang menguak jati diri Gross sesungguhnya. Bagaimanapun juga, pertandingan itu sekarang tergantung dari suatu sogokan, alih-alih kondisi fisik si petinju. Dan pada akhirnya, perhatian Gizil amat terpecah oleh ilusi kematian si petinju sehingga ia benar-benar lupa tentang uangnya. Belajarlah dari The Yellow Kid. kedok yang familiar dan tidak menarik perhatian adalah tabir asap yang sempurna. Dekati sasaran Anda dengan gagasan yang sepertinya cukup biasa-biasa saja. Suatu kesepakatan bisnis, suatu intrik finansial. Benak si bodoh teralih perhatiannya dan kecurigaannya pun lenyap. Setelah itulah, Anda perlu dengan lembut membimbingnya ke arah jalur kedua Anda. Jalur melandai yang licin yang ia turuni tanpa daya menuju perangkap Anda. Ketaatan kepada hukum ini, bagian 2. Pada pertengahan tahun 1920-an, para panglima perang Ethiopia yang kuat mulai menyadari bahwa seorang pemuda bangsawan bernama Haile Selassie, juga dikenal sebagai Rastafari, mengalahkan mereka semua dan hampir mencapai titik di mana ia bisa menyatakan dirinya sebagai pemimpin mereka dan mempersatukan negara itu untuk pertama kalinya selama berabad-abad. Sebagian besar rivalnya tidak bisa memahami bagaimana pria lemah, pendiam, dan berwatak halus ini bisa memegang kendali. Namun demikian, pada tahun 1927, Selassie bisa memanggil para panglima perang itu satu persatu untuk datang ke Addis Ababa untuk menyatakan kesetiaan mereka dan mengakuinya sebagai pemimpin. Sebagian dari mereka datang terburu-buru, sebagian dari mereka datang dengan ragu. Namun hanya satu orang di antara mereka, Djasma Balka dari Sidamo, yang berani menentang total Selassie. Sebagai seorang pria yang suka menggertak, Balka adalah seorang prajurit hebat dan ia menganggap pemimpin yang baru itu lemah dan tak pantas menduduki posisinya. Ia sengaja menjauhi ibu kota. Akhirnya Selassie dengan caranya yang lembut namun tegas memerintahkan Balka untuk datang. Si panglima perang itu memutuskan mematuhi perintah itu. Namun dengan melakukannya, ia akan membalikan situasi dengan orang yang berpura-pura menduduki tahta Ethiopia. Ia akan datang ke Addis Ababa secepat keinginannya sendiri dan dengan pasukan yang terdiri dari 10.000 orang. Suatu pasukan yang cukup besar untuk membela dirinya sendiri. Bahkan mungkin memulai perang saudara. Setelah menempatkan pasukan yang kuat itu di sebuah lembah yang terletak 3 mil dari ibu kota, ia menunjuk sebagaimana halnya seorang raja. Selassie lah yang harus datang menghadapnya.
Selasi memang mengirimkan wakil-wakilnya dan meminta Balka untuk menghadiri pesta jamuan sore untuk menghormatinya. Tetapi Balka yang tidak bodoh mengenal sejarah. Ia tahu bahwa raja-raja dan penguasa Ethiopia terdahulu memanfaatkan pesta jamuan sebagai perangkap. Setelah Balka berada di sana dan mabuk, Selasi pasti menyuruhnya ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Untuk menandakan pemahamannya atas situasi tersebut, Balka setuju menghadiri pesta jamuan itu. Tetapi hanya jika ia boleh membawa pengawal pribadinya. 600 tentara terbaiknya yang bersenjata dan siap melindunginya dan mempertahankan diri mereka sendiri. Balka terkejut karena Selasi menjawab dengan sangat sopan bahwa ia merasa terhormat jika bisa menggelar pesta bagi kesatria semacam itu. Dalam perjalanan menuju pesta jamuan itu, Balka memperingatkan para tentaranya agar tidak mabuk dan agar waspada. Ketika mereka tiba di istana, Selasi bersikap sangat mempesona. Ia tunduk kepada Balka, memperlakukannya seolah ia sangat membutuhkan persetujuan dan kerjasamanya. Tetapi Balka tidak bisa dikecoh, dan ia memperingatkan Selasi bahwa jika ia tidak kembali ke perkemahannya sebelum malam tiba, pasukannya sudah diberi perintah untuk menyerang ibu kota. Selasi menunjukkan sikap seolah ia sakit hati terhadap ketidakpercayaan Balka. Sepanjang makan, ketika tiba saatnya untuk menyanyikan lagu-lagu tradisional untuk menghormati para pemimpin Ethiopia, Selasi sengaja hanya mengizinkan nyanyian lagu-lagu yang menghormati si panglima perang Sidamo. Sepertinya bagi Balka, Selasi merasa takut dan terintimidasi oleh kesatria hebat yang tidak bisa diakali ini. Karena merasakan perubahan ini, Balka yakin bahwa dialah yang akan berkuasa di kemudian hari. Pada akhir sore itu, Balka dan tentaranya mulai berbaris kembali ke perkemahan di tengah sorak-sorai dan tembakan kehormatan. Setelah menoleh kembali ke balik bahunya ke arah ibu kota, ia merencanakan strateginya. Para tentaranya sendiri akan berbaris melintasi ibu kota dengan penuh kemenangan dalam waktu beberapa minggu. Dan Selasi akan digulingkan hingga menduduki posisi yang sepatutnya ia duduki, entah dipenjarakan atau dibunuh. Namun demikian, ketika Balka melihat perkemahannya, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah. Di tempat-tempat yang tadinya terdapat tenda berwarna-warni yang membentang sejauh mata bisa memandang, sekarang tidak ada apa-apa, hanya asap dari perapian yang dipadamkan. Ada apa ini? Seorang saksi mata memberitahukan kejadian yang terjadi kepada Balka. Selama pesta jamuan itu, satu pasukan besar tentara yang dipimpin oleh seorang sekutu Selasi telah mendatangi perkemahan Balka secara tiba-tiba Lewat rute samping yang tidak ia lihat. Namun demikian, pasukan ini tidak datang untuk berperang karena tahu bahwa Balka pasti mendengar peperangan yang berisik dan bergegas kembali bersama 600 orang pengawalnya. Selasi telah mempersenjatai pasukannya sendiri dengan berkeranjang-keranjang emas dan uang tunai. Mereka mengepung pasukan Balka dan membeli setiap senjata mereka hingga ludes. Para tentara yang menolak menjual senjata mereka diintimidasi dengan mudah. Dalam beberapa jam saja, seluruh pasukan Balka telah dilucuti senjatanya dan berpencar ke segala arah. Karena menyadari bahaya ini, Balka memutuskan berbaris ke selatan bersama 600 tentaranya untuk menghimpun kembali kekuatan. Tetapi pasukan yang sama yang telah melucuti senjata tentaranya menghalangi jalannya. Jalan keluar lain adalah berbaris ke ibu kota. Tetapi Selasi telah menempatkan sekelompok besar tentara untuk mempertahankannya. Seperti seorang pemain catur, ia telah memprediksikan langkah Balka dan telah berhasil membuatnya menyerah tanpa syarat. Untuk pertama kalinya, Balka menyerah untuk bertobat dari dosa kesombongan dan ambisinya. Ia setuju untuk tinggal di sebuah biara. Interpretasi. Sepanjang masa pemerintahan panjang Selasi, tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar memahaminya. Para penduduk Ethiopia menyukai pemimpin yang ganas, tetapi Selasi yang memakai kedok, seorang pria yang lembut dan pencinta damai, bertahan lebih lama dari mereka, tanpa pernah marah atau tidak sabaran. Ia membujuk para korbannya dengan senyum manis, meninabobokan mereka dengan pesona dan perhatian besar sebelum menyerang. Dalam kasus Balka, Selasi memanfaatkan kewaspadaan pria itu, kecurigaannya bahwa pesta jamuan itu adalah perangkap. Hal ini memang benar, tetapi perangkap itu bukan perangkap yang diduga olehnya. Cara Selasi menghilangkan perasaan takut Balka dengan membiarkan dia membawa pengawalnya ke pesta jamuan, memperlakukannya bak seorang pahlawan besar, dan membuatnya merasa memegang kendali, menciptakan tabir asap yang tebal untuk menyembunyikan tindakan yang sesungguhnya yang dilakukan 3 mil jauhnya dari sana.
Ingatlah hal ini. Orang-orang yang paranoid dan waspada seringkali merupakan orang-orang yang paling mudah diperdaya. Rebut kepercayaan mereka di satu bidang saja, maka Anda memiliki tabir asap yang membutakan pandangan mereka ke arah lain, membiarkan Anda merangkak ke atas, dan memberi mereka pukulan yang meluluh lantakan. Satu tindakan yang membantu atau tampak jujur atau satu tindakan yang secara tidak langsung menunjukkan superioritas orang itu, semua ini adalah alat pengalih perhatian yang sempurna. Jika dipasang dengan baik, tabir asap adalah senjata kekuasaan yang besar. Tabir asap memampukan selasi yang lembut untuk menghancurkan total musuhnya tanpa menembakkan peluru sama sekali. Jangan sepelekan kekuatan Tafari. Ia merangkak seperti seorang tikus, tetapi memiliki rahang seperti seekor singa. Kata-kata terakhir Balka dari Siedamo sebelum memasuki biara. Kunci kekuasaan. Jika Anda yakin bahwa para penipu adalah orang-orang bersemangat yang menyesatkan dengan dusta dan dongeng-dongeng berlebihan dan rumit, Anda keliru total. Para penipu terbaik memanfaatkan kedok yang membosankan dan tidak mencolok, yang tidak menyebabkan mereka menarik perhatian. Mereka tahu bahwa kata-kata dan gerak-gerik yang berlebihan akan langsung membangkitkan kecurigaan. Sebaliknya, mereka menyelubungi sasaran mereka dengan hal-hal yang familiar, hal-hal yang biasa, dan hal-hal yang tidak berbahaya. Saat Yellow Kid Whale menghadapi Sam Gizil, hal yang familiar adalah kesepakatan bisnis. Dalam kasus di Ethiopia, hal yang familiar adalah sikap penuh perhatian selasi yang menyesatkan, sikap persis yang diharapkan Balka dari seorang panglima perang yang lebih lemah. Setelah Anda menarik perhatian korban Anda dengan sesuatu yang familiar, mereka tidak akan menyadari penipuan yang dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Teori ini berasal dari satu kebenaran yang sederhana. Manusia hanya berfokus kepada satu hal saja pada suatu saat. Benar-benar terlalu sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa orang yang membosankan dan tak berdaya yang mereka hadapi ini sesungguhnya sedang merencanakan hal lain. Semakin kelabu dan seragam tabir asap Anda, semakin baik tabir itu untuk menyembunyikan niat Anda. Dalam hal umpan dan pengalih perhatian yang dibahas di bagian 1, Anda mengalihkan perhatian orang lain secara aktif dalam teknik tabir asap. Anda meninabobokan korban Anda dan menarik mereka ke jaring Anda. Karena teknik ini membuat korban Anda terhipnotis, seringkali inilah cara terbaik untuk menyembunyikan niat Anda. Bentuk tabir asap yang paling sederhana adalah ekspresi wajah, di balik kedok yang membosankan dan tidak bisa dibaca. Berbagai jenis kejahatan bisa direncanakan tanpa terdeteksi. Inilah senjata yang penggunaannya telah disempurnakan oleh para pria paling berkuasa dalam sejarah. Gosip mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membaca mimik wajah Franklin D. Roosevelt, Baron James Rothschild, melakukan praktik ini seumur hidupnya dengan menyamarkan gagasan sesungguhnya yang ada di dalam pikirannya, di balik senyum membosankan dan mimik yang tidak menunjukkan emosi apapun. Stendhal menulis tentang taliran. Tidak pernah ada wajah yang lebih merupakan barometer yang lebih baik tentang isi hati orang itu. Henry Kissinger bisa membuat lawan-lawannya saat bernegosiasi di ruang pertemuan mengantuk dengan suaranya yang monoton, mimiknya yang tidak menunjukkan emosi apapun, dan pemaparan perinciannya yang tidak kunjung berakhir. Kemudian saat mata mereka berair, tiba-tiba ia menyerang mereka dengan daftar persyaratan yang berani. Karena kaget, mereka mudah diintimidasi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam satu buku panduan poker, selagi memainkan kartunya, para pemain poker yang baik jarang menjadi seorang aktor. Sebaliknya, ia mempraktikkan sikap membosankan yang meminimalkan pola yang bisa dibaca, membuat lawannya frustasi dan bingung, dan mengizinkan konsentrasi yang lebih besar. Sebagai satu konsep yang bisa disesuaikan, tabir asap bisa dipraktikkan pada banyak tahap, dan semua tahap itu dimainkan atas prinsip-prinsip pengalih perhatian dan penyesatan psikologis. Salah satu tabir asap yang paling efektif adalah tindakan yang mulia. Orang lain ingin percaya bahwa tindakan mulia yang jelas merupakan suatu tindakan yang sungguh-sungguh. Karena kepercayaan itu menyenangkan. Mereka jarang menyadari betapa memperdaya gerak-gerik ini. Dealer seni Joseph Duven pernah menghadapi satu masalah besar. Jutawan yang telah membayar harga yang amat tinggi untuk membeli lukisan-lukisan Duven kehabisan ruang pameran di dinding. Dan karena pajak warisan semakin tinggi saja, sepertinya mereka tidak mungkin terus-menerus membeli lukisannya.
Solusinya adalah Galeri Seni Nasional di Washington DC yang Dufan bantu ciptakan pada tahun 1937 dengan meminta Audrey Mellon menyumbangkan koleksinya kepada galeri tersebut. Galeri Nasional itu adalah kedok yang sempurna bagi Dufan. Sekali tepuk saja, para kliennya bisa menghindari pajak, mengosongkan ruang dinding mereka untuk membeli lukisan-lukisan baru, dan mengurangi jumlah lukisan di pasar dengan mempertahankan harga yang semakin tinggi. Semua ini dilakukan selagi para donor menciptakan kedok sebagai para dermawan publik. Satu tabir asap lain yang efektif adalah pola, penciptaan serangkaian tindakan yang merayu si korban hingga ia percaya bahwa Anda akan tetap sama. Penciptaan pola memanfaatkan psikologi antisipasi. Tindak tanduk kita biasanya sesuai dengan pola tertentu, dan begitulah anggapan kita. Pada tahun 1878, Baron perampok Amerika, Jay Gould, menciptakan sebuah perusahaan yang mulai mengancam monopoli perusahaan telegraf Western Union. Para direktur Western Union memutuskan membeli perusahaan Gould. Mereka harus membayar harga yang sangat besar, tetapi mereka berpikir bahwa mereka telah berhasil menyingkirkan seorang pesaing yang mengesalkan. Tetapi beberapa bulan kemudian, Gould sekali lagi mengeluh karena ia telah diperlakukan tidak adil. Ia membuka perusahaan kedua untuk bersaing dengan Western Union dan akuisisinya. Kejadian yang sama terjadi lagi. Western Union membeli perusahaannya untuk membungkamnya. Pola itu dimulai lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi sekarang, Gould menyerang balik dengan tidak terduga. Tiba-tiba, ia melakukan perjuangan berdarah untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan dan berhasil meraih kendali total atas Western Union. Ia telah menciptakan pola yang menipu para direktur perusahaan tersebut, sehingga mereka beranggapan bahwa tujuannya adalah agar perusahaannya dibeli dengan harga tinggi. Setelah mereka membayarnya, mereka rileks dan gagal menyadari bahwa sesungguhnya ia menginginkan taruhan yang lebih tinggi. Teknik ini, pola efektif karena bersifat menipu orang lain agar mengharapkan kebalikan tindakan yang sesungguhnya sedang Anda lakukan. Satu kelemahan psikologis lain yang bisa dijadikan landasan tabir asap adalah kecenderungan untuk menganggap penampilan sebagai realita. Perasaan bahwa jika seseorang sepertinya patut berada di dalam kelompok Anda, maka mereka pasti memang pantas menerimanya. Kebiasaan ini menjadikan pembauran yang mulus sebagai kedok yang sangat efektif. Triknya sederhana saja. Anda hanya perlu berbaur dengan orang-orang di sekeliling Anda. Semakin baik Anda berbaur, maka Anda semakin tidak mencurigakan. Selama Perang Dingin tahun 1950-an dan 1960-an, sebutan yang menjadi terkenal sekarang, banyak pamong praja Inggris membocorkan rahasia kepada pihak Soviet. Perbuatan mereka tidak terdeteksi selama bertahun-tahun karena mereka tampak seperti pria yang sopan, mengenyam pendidikan di sekolah yang baik, dan sangat cocok dengan jaringan kehidupan tradisional, berbaur dengan tabir asap yang sempurna untuk menjadi mata-mata. Semakin mahir Anda melakukannya, Anda bisa semakin mahir menyembunyikan niat Anda. Ingatlah hal ini. Membutuhkan kesabaran dan kerendahan hati untuk meredupkan warna-warni kualitas Anda yang cemerlang dan memakai topeng yang tidak menarik perhatian. Jangan merasa putus asa jika Anda harus memakai topeng yang amat membosankan seperti itu. Seringkali, sifat tidak bisa dibacalah yang menarik orang lain kepada Anda dan membuat Anda tampak seperti seseorang yang berkuasa. Kulit domba. Seekor domba tidak pernah menipu. Seekor domba sangat bodoh dan penurut. Dengan memakai selubung kulit domba, seekor serigala bisa lewat dan masuk ke dalam kandang ayam. Otoritas. Apakah Anda pernah mendengar tentang seorang jenderal cekatan yang berniat melancarkan serangan kejutan kepada satu benteng dan mengumumkan rencananya kepada musuhnya? Sembunyikan tujuan Anda dan kemajuan Anda. Jangan ungkapkan perincian rencana Anda hingga rencana itu tidak bisa dibendung, hingga peperangan itu berakhir. Raihlah kemenangan sebelum Anda menyatakan perang. Dengan kata lain, tirulah orang-orang yang gemar berperang yang rencananya tidak diketahui kecuali oleh daerah yang lulu lantak yang telah mereka lewati. Ninon de Langclos, 1623-1706. Pembalikan hukum. Tidak ada taktik tabir asap, pengalih perhatian, ketulusan palsu, atau taktik pengalih perhatian lain yang akan berhasil menyembunyikan niat Anda jika Anda sudah memiliki reputasi sebagai seorang penipu. Dan semakin tua diri Anda dan semakin banyak kesuksesan yang Anda raih, menjadi semakin sulit bagi Anda untuk menyamarkan kelihayan Anda. Semua orang tahu bahwa Anda mempraktikkan penipuan. Jika Anda tetap berpura-pura naif, maka Anda mengambil resiko terlihat seperti orang munafik terbusuk, dan ruang gerak Anda pasti sangat terbatas. Dalam kasus-kasus semacam itu,
Lebih baik Anda mengaku saja dan memberi kesan sebagai penjahat yang jujur atau lebih baik lagi penjahat yang sudah bertobat. Anda bukan hanya akan dikagumi atas keterus-terangan Anda, tetapi yang paling menakjubkan dan aneh, Anda pasti bisa melanjutkan tipu daya Anda. Saat P.T. Barnum, raja omong besar pada abad 19, semakin tua, ia belajar merengkuh reputasinya sebagai seorang penipu hebat. Pada suatu ketika, ia mengorganisasikan perburuan benteng di New Jersey, lengkap dengan bangsa India dan beberapa banteng impor. Ia mempublikasikan perburuan itu sebagai perburuan asli, tapi perburuan itu ternyata benar-benar palsu sehingga gerombolan orang, alih-alih marah dan meminta uang mereka dikembalikan, sangatlah senang. Mereka tahu bahwa Barnum selalu menipu. Itulah rahasia kesuksesannya, dan mereka menyukainya karena itu. Setelah mendapat pelajaran dari kejadian ini, Barnum berhenti menyembunyikan semua tekniknya dan bahkan mengungkapkan tipuan-tipuannya dalam autobiografinya yang belak-belakan. Sebagaimana yang ditulis oleh Kierkegaard, penduduk dunia ini ingin ditipu. Akhirnya, meskipun memang lebih bijak bagi kita untuk mengalihkan perhatian dari tujuan kita dengan menyajikan kedok yang membosankan dan familiar, ada kalanya tindakan yang penuh semangat dan mencolok merupakan taktik pengalih perhatian yang tepat. Tukang obat palsu yang hebat pada abad ke-17 dan 18 di Eropa menggunakan kejenakaan dan hiburan untuk menipu penonton mereka. Karena terpesona oleh pertunjukan hebat mereka, penonton tidak akan menyadari niat asli si penipu. Karena itu, si bintang penipu itu sendiri muncul di kota, naik kereta kuda hitam legam yang ditarik oleh kuda-kuda hitam. Para badut, para pemain terapis, dan para bintang pertunjukan menemaninya dan menarik perhatian orang lain kepada demonstrasi obat mujarab dan ramuan palsu. Si tukang obat palsu itu membuat hiburan itu tampak seperti bisnis utamanya. Bisnis utamanya sesungguhnya adalah penjualan obat mujarab dan ramuan palsu. Jelas-jelas, tontonan dan hiburan merupakan taktik yang sangat baik untuk menyembunyikan niat Anda. Tetapi keduanya tidak bisa dipergunakan secara terus-menerus. Orang lain akan merasa muak dan curiga, dan akhirnya mereka pasti mengetahui trik Anda. Dan memang benar, bahwa para tukang obat palsu itu harus cepat-cepat pindah dari satu kota ke kota lain sebelum tersebar kabar bahwa ramuan yang mereka jual tidak berguna, dan bahwa hiburan itu hanyalah suatu trik saja. Di lain pihak, orang-orang seperti Talleyrand, Rothschild, dan Selassie bisa mempraktikkan tipuan mereka di tempat yang sama seumur hidup mereka. Trik mereka tidak pernah ketahuan dan jarang mengakibatkan kecurigaan. Karena itu, tabir asap yang menghebohkan sebaiknya dipergunakan dengan hati-hati dan hanya dipergunakan bila saatnya tepat. Nah, kita udah sampai di akhir hukum ketiga. Hukum keempatnya bisa diakses Sabtu depan, videonya bisa diklik setelah video ini selesai. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa beli buku originalnya. Selamat malam, pagi, siang, atau sore.